Pak sinten iki, Pak? Pak Damin. Panjenengan Pak Damin? Nggih. Ini Pak Damin. Pak Damin ini sebagai kios pupuk. Nggih. Kios pupuk di Desa Ngliron tapi ketua kelompok. Nggih, ketua kelompok nggih. Oh, ketua kelompok. Nggih. Nyuwun tulung. Kebutuhan pupuk iki wis saged dicukupi napa dereng? Dereng. Oh, dereng nggih. Dereng iso dicukupi. Padahal niku wis wayah ngrabuk nggih. Sampun. Lah kok dereng niku masalahe napa distributore mboten ngirimi napa dereng ditebus? Nggih, dikirimi tapi sik kirang. Oh, dikirimi kirang. Kebutuhannya mriki pinten, Pak? Nggih, mriki niki sekitare nggih kurang luwih niku nggih mbok menawi mawon 10 ton ya sik mun cekap lah nek 10 ton niku. 10 ton belum termasuk tanah bekas perhutani. Nggih. Dereng. Dereng. Wah, niku buat. Nah, mbok campur Pak niki, Pak. Perhutani hak desa nggih. Nah, jadi padahal perhutani ra ono jatah. Perhutani jatah. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saat ini para petani sudah mulai memasuki musim tanam karena hujan sudah mulai turun. Tetapi masalah klasik selalu muncul, yaitu persoalan pupuk. Jadi seolah-olah pupuk ini adalah masalah abadi bagi petani. Saya melihat ada seorang yang mempunyai perhatian terhadap ini, yaitu Pak Rianto SH, Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus yang berdomisili di Pati, juga yang kebetulan mempunyai kantor hukum Budi Utomo. Beberapa hari terakhir saya melihat Pak Rianto mengunggah wawancaranya dengan para petani yang mengeluh soal pupuk. Karena itu saya akan berbincang dengan beliau mengenai persoalan-persoalan yang dipotret langsung dari lapangan. Apa kabar Pak Rianto? Baik, Mas Bambang. Saya melihat penjenengan juga punya perhatian terhadap masalah petani, terutama yang sekarang menghadapi masalah pupuk. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya menurut pengamatan Pak Rianto ini, apa sebenarnya masalah pupuk yang dihadapi petani sekarang? Yang dihadapi sekarang pupuk tidak ada di pasaran. Kemudian petani-petani tradisional juga kesulitan untuk mengakses pupuk subsidi. Intinya di sana. Iya. Nah, oke. Jadi ini persoalan bahwa petani-petani yang berhak mendapatkan subsidi tidak bisa mengakses atau tidak bisa mendapatkan jatah pupuk yang subsidi tersebut. Nah, kira-kira persoalannya apa? Apakah memang kuota atau alokasi pupuk subsidi di masing-masing daerah ini tidak cukup atau seperti apa, Pak? Baik, saya akan mengawali bincang ini. Saya itu sudah bergerak sekitar 2 tahun lalu. Ya. Hanya waktu itu memang tidak kita dokumentasikan. Kami dengan teman-teman beberapa kali mendatangi PT Pusri selaku produsen pupuk yang ditunjuk oleh pemerintah RI untuk mengelola pengadaan pupuk subsidi pada petani yang berhak. Kemudian sekitar 1 bulan yang lalu kami sudah sering mendapatkan keluhan-keluhan dari petani yang saya sudah mendatangi itu kemarin saya di Sleman, Jogja, itu juga sama, kemudian di Boyolali, di daerah Juwangi, di daerah Wonosobo, dan di daerah Selo. Kemudian juga di Kabupaten Semarang itu kami di Kecamatan Suruh. Kemudian di Demak, kemudian di Jepara juga kebetulan kawan-kawan saya di Gerakan Jalan Lurus bergerak, bahkan sudah dimuat di beberapa media lokal. Kemudian di Pati, kemudian Rembang, kemudian Blora,
kemudian di Ngerubukan, itu persoalannya sama. Jadi kalau menurut saya ini harus ada perhatian secara khusus bagaimana agar tidak terjadi seperti ini. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam ketentuan regulasi yang mengatur tentang penyaluran pupuk subsidi itu yang mendapatkan alokasi adalah petani yang masuk di dalam kelompok tani, kemudian mempunyai kartu tani. Ini yang sebenarnya menjadi problem. Kemudian selama ini kan tidak, menurut saya perlu adanya update data kaitannya dengan siapa yang berhak. Ini kan data ini tidak pernah diupdate. Kemudian juga ada pengecer atau kios yang nakal. Saya akan mengambil contoh di Desa Prigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Ini selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun, petani tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi. Kami kemarin ketemu kepala desa, PPL, beberapa pengecer di Todanan. Hari ini Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Saya berada di Desa Dalangan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Ini saya bersama sinten jenengan? Pak Majuri, Ketua RT. Ketua RT piro? RT 2 RW 3. Desa Sumurwatu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Jenengan Pak sinten? Rasdi. Pak Rasdi. Pak Rasdi. Kula Pak Rianto, Pak. Pun kenal kula. Kenale nendi, Cik? Niki ana. Bendinten pun wonten Pak. Bendinten kok kenal. Saya milih. Iya nak. Oh ya wis. Kula meh takok dijawab apa anane. Aja dikurangi, aja ditambahi. Teng mriki niku wis do walik, wis do meh nandur pari kabeh. Sampai nyebar, Pak. Pun menyebar. Wis ana rabuke urung? Belum ada. Belum ada. Total nggih. Terus nek nggone kios wis ana rabuk urung? Teng kios enten tapi niku abuk niku masuk teng desa liya-liya. Dadi teng kios wonten ning mlebune ning desa liya-liya. Nggih. Iki kiose desa ndi? Kiose niki niku teng Todanan. Todanan nggone sapa? Todanan sapa, Pak? Pak Rinto niku. Pak Rinto. Nggih. Pak Rinto Todanan. Ning justru malah dikirim ning desa liya-liya. Nggih. Sing desa Nggonamura itu. Niku sing non subsidi sing dikirim non subsidi. Oh gitu ya. Jadi ini. Subsidi arang-arang medale. Nah, sing subsidi malah ini kondisi yang sebenarnya ini. Jadi per hari ini 8 November tahun 2020 ini sudah mulai mau nanam tapi tidak ada pupuk. Ada pupuk justru tidak dijual kepada petani yang mestinya dapat jatah tapi malah dikirim keluar desa. Nggih, Pak. Ini mohon Bupati Blora, kemudian tim pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten Blora untuk bisa segera menindaklanjuti ini. Apabila ada unsur pidananya, agar ini hukum ditegakkan. Kasihan petani. Ini jadi rata-rata akhir minggu ini kami keliling, rata-rata pupuk belum tersedia. Jadi sekali lagi mohon ini untuk segera diperhatikan. Demikian Rianto dari Gerakan Jalan Lurus melaporkan dari Desa Sumurwatu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Selamat pagi. Kemudian persoalannya, jadi kartu tani itu diminta oleh kios. Kemudian oleh kios ini mungkin dijadikan dasar atau alat untuk menebus di pusri, tapi kenyataan pupuk ini tidak disalurkan ke petani. Ini salah satu problem yang kebetulan saya langsung
waktu itu petani dari sana saya ajak ke PT Pusri dan kami mendapatkan penjelasan yang begitu gamblang. Kemudian juga kami mendapatkan satu gambaran yang jelas bahwa ada distributor maupun pengecer maupun kios ini yang bermain kurang baik. Ini persoalannya. Ya, Pak, mari kita mulai urai ya satu persatu dari hulu ke hilir. Pertama, pupuk subsidi itu kan dialokasikan berdasarkan RDKK ya, rencana definitif kebutuhan kelompok. Nah, sampai sini beres nggak bahwa jumlah RDKK-nya itu betul dan jumlah pupuk yang dikirim itu betul? Secara pasti saya tidak tahu persis, tetapi dari hasil analisis kami, saya yakin ini ada yang tidak beres. Contoh, ada petani-petani yang berhak karena SDM-nya rendah, kemudian waktu itu juga tidak mendukung mungkin salah satu kepala desa yang saat ini jadi, itu tidak dimasukkan. Ya praktis ini kenyataan di lapangan. Ini kita sampaikan apa adanya, kemudian nanti agar ada solusi-solusi cerdas bagaimana mengatasi ini semua. Ya, oke Pak. Jadi ternyata itu ada persoalan-persoalan ya. Tapi sekarang misalnya per kabupaten itu ya, misalnya ada selisih juga nanti mungkin bisa dicarikan solusinya lah. Pada umumnya itu RDKK ini benar nggak yang diusulkan Bupati ini kepada Gubernur, kepada Menteri Pertanian, sehingga alokasi yang dikirim ke kabupaten itu sesuai dengan yang dibutuhkan. RDKK itu dasarnya kan dari kelompok tani, Bapak. Ya. Nah, ada petani yang tidak masuk di kelompok tani. Ini persoalannya. Jadi yang tidak masuk tentu tidak akan mendapatkan alokasi pupuk subsidi sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat. Ini. Jadi kalau kepala desa, kemudian PPL, kecamatan maupun bupati, gubernur, saya kira tidak ada salahnya. Karena mereka berpedoman pada asas legalitas. Pak Rianto, itu kan ada kasus-kasus ya di beberapa kabupaten yang saya amati, itu mengatakan bahwa alokasinya kurang, kemudian mereka mengajukan tambahan, ternyata juga bisa mendapat tambahan. Jadi berarti kan ada permasalahan mulai dari situ, mulai dari jatah yang mau dibagi itu aja sudah bermasalah, selain ada kasus-kasus yang tidak didaftarkan itu. Baik, jadi kalau yang berkaitan dengan alokasi anggaran APBN yang dialokasikan untuk pupuk subsidi memang terjadi penurunan. Memang terjadi penurunan. Di samping juga ada penambahan jumlah kebutuhan pupuk untuk non yang masuk RDKK. Seperti pupuk yang digunakan untuk lahan-lahan eks perum perhutani yang kemarin jaran atau tebangan itu. Jadi ini ada satu problem faktual yang harus dilihat secara jernih, kemudian bagaimana nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk bisa memperbaiki ini semua. Baik, Pak Rianto, saya kira ini persoalan ini harus clear dulu antara kebutuhan yang berdasarkan RDKK itu berapa, kemudian yang dikirim berapa. Nanti kalau ada penambahan lahan itu ekspor tadi dan sebagainya, itu nanti persoalan yang berbeda. Oke, tapi itu nanti makin lama akan ketemu. Kemudian pertanyaan saya, sekarang untuk mengurus pupuk subsidi itu kan harus pakai kartu tani. Nah ini di mana-mana ya ada yang senang, ada yang bermasalah, ada yang tidak mau ngurus, ada yang disimpan oleh kios. Nah sekarang pengamatan Pak Rianto, kartu tani ini membantu apa merepotkan? Tujuannya membantu. Jadi tujuannya membantu. Tetapi kenyataan untuk petani-petani tradisional ini merepotkan. Ya. Jadi ini yang kami dorong pemerintah untuk evaluasi, untuk mau diberikan masukan-masukan dalam rangka perbaikan. Kalau tujuannya kartu tani, bagus. Artinya untuk memutus mata rantai mafia pupuk dulu. Tetapi di dalam kenyataan yang tadi juga sudah Pak Bambang sampaikan, bahwa kondisinya seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi.
Jadi petani-petani kita itu tradisional, kemudian juga dia belum masuk di kelompok tani. Ini persoalannya. Jadi tentu kartu tani selama ini yang ada beberapa opini yang sudah kami share juga. Secara umum yang saya temui itu justru mempersulit petani. Ini yang perlu nanti pemerintah untuk sadar, mau menerima kritik yang didasarkan atas kenyataan di lapangan. Ya, baik. Nanti kartu tani kita coba kita analisis dan syukur kita bisa mencari solusi yang terbaik. Saya mendapat masukan dari kepala daerah ya, jadi bupati atau pejabat sementara bupati yang mengatakan keluhan tentang pupuk itu ada, tetapi keluhan itu setelah dicek itu ternyata dari petani-petani yang lahannya lebih dari 2 hektar. Dan yang tidak berhak untuk mendapat subsidi itu juga itu yang katanya sangat banyak kasusnya. Bagaimana menurut Pak Rianto? Itu kenyataannya. Jadi kenyataannya bahwa kebijakan pemerintah itu kan yang dapat alokasi subsidi hanya 2 hektar. Tetapi kenyataan petani-petani kita yang contoh petani tebu itu dia minimal bisa 5 sampai puluhan hektar lah. Ini yang menjadi problem. Makanya harapan saya pemerintah itu hanya mau dikritik, diberi masukan oleh masyarakat itu aja. Jadi jangan sampai selama ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten selalu mengandalkan laporan dari bawah. Ini. Jadi ini kita harus dievaluasi secara bersama, kemudian menerima masukan-masukan yang objektif di lapangan yang tentu tujuannya hanya ingin membantu Republik ini. Ya, jadi kalau gitu sekarang makin agak ketemu ini persoalannya. Jadi pertama, kenapa petani mengeluh soal pupuk? Ada yang tidak terdaftar di SDK. Ada yang terdaftar tapi ngurus kartu taninya agak entahlah bermasalah atau seperti apa. Ya. Kesulitan bahkan terkait kartu tani. Kemarin saya di Blora. Itu untuk yang ke BRI-nya, itu hanya nanti bisa terrealisasikan di bulan Januari. Nah praktis pada musim tanam pertama ini tidak akan bisa membeli pupuk subsidi. Ini persoalannya. Ya. Oke, itu jadi ada persoalan administrasi yang semacam itu. Nah sekarang tadi terhadap kemungkinan petani yang di atas 2 hektar itu ternyata juga bisa membeli, itu salah satu kemungkinan mengurangi alokasi pupuk subsidi. Nah, kalau ini terjadi, sebenarnya yang salah siapa? Apakah alokasi pupuk subsidi itu dialihkan untuk dibeli petani yang harusnya membeli non-subsidi, atau seperti apa, Pak Rianto? Ini, saya melihat ini persoalannya itu antara petani gurem dan petani petani yang di atas 2 hektar. Ini sama-sama melaksanakan fungsi atau tugas-tugas negara di dalam membantu ketercukupan pangan nasional. Ini yang harus kita sepakati dulu. Jadi jangan sampai nanti seolah-olah kita itu menjustifikasi bahwa petani-petani yang nyewo yang tanahnya sampai puluhan hektar ini terus kemudian kita naktirikan. Saya tidak setuju. Karena mereka itu juga pahlawan-pahlawan yang membantu di dalam penyediaan cadangan pangan nasional, bahkan cadangan pangan global. Ya. Itu. Iya. Tetapi kan yang menjadi masalah ini kan tujuan pemerintah memberi subsidi, itu kan subsidi untuk petani-petani yang di bawah 2 hektar. Jadi kalau jatah itu salah, berarti ada yang salah. Nah, yang ingin saya tanya Pak Rianto ini, apakah itu permainannya pengecer atau tingkat bahkan distributor, atau di mana ini bocornya ini yang dari pupuk subsidi ini? Kompleks Pak Bambang. Ya. Jadi kalau beberapa minggu kemarin saya sempat menghantarkan petani di Desa Sambiroto, Kecamatan Bunturan, Kabupaten Blora ke Krimsus Polda Jawa Tengah, karena dia petani tebu, dia punya lahan 7 hektar, di rumah ada pupuk, dan itu pupuk subsidi. Itu beli dari pengecer-pengecer. Itu beli dari pengecer-pengecer. Secara hukum ini salah. Tetapi ketika pengecer-pengecer dimintai keterangan di
Kremsus Polda Jawa Tengah, semuanya tidak ada pengakuan. Dan seperti sudah kompak. Lah oleh karena itu, ini faktanya. Jadi kalau permainan di tingkat distributor maupun pengecer maupun kios, saya akan mengatakan pasti. Hanya secara hukum itu mesti harus dilakukan operasi-operasi intelijen antara masyarakat bersama pihak pengawas pupuk dan pestisida maupun pihak kepolisian. Jadi sebenarnya itu kan gampang, Pak. Jadi kalau ngambil dari pengecer-pengecer mana kan yang alokasi untuk pupuk subsidinya berkurang, itu kan bisa terjadi. Ya, artinya oke, kemungkinan ini. Nah, sekarang kita mencoba mencari solusi. Jadi bagaimana supaya pupuk subsidi ini aman? Kalau menurut Pak Rianto, apa yang harus dilakukan? Baik, yang pertama, kalau memang kebutuhan dalam negeri itu kurang, tambah industri pupuk. Kemudian yang kedua, untuk alokasi pupuk subsidi, ini dasarnya adalah luasan lahan. Jadi luasan lahan, jangan RDKK maupun ERDKK itu dasarnya petani yang sudah masuk di kelompok tani. Ini. Jadi ini kita harus membuka secara objektif bahwa tadi yang sudah saya sampaikan secara politik lokal, politik di desa, itu ketika seorang petani yang tidak mendukung kepala desa yang jadi, ini praktis tidak akan bisa mendapatkan alokasi pupuk ini. Ini kenyataan yang harus kita terima. Kemudian ini harus kita perbaiki sistemnya. Sebenarnya menurut saya itu gampang. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, yang kan sudah jelas, ini ada pupuk subsidi, disubsidi pemerintah, sasarannya juga jelas, petani-petani yang di bawah 2 hektar. Bagaimana kalau itu dipisah? Jadi penyalur untuk pupuk subsidi itu diserahkan misalnya pada BUMDes atau koperasi atau apa yang khusus untuk pupuk subsidi. Jadi nggak mungkin kalau memang nggak dipakai kelihatan sisanya berapa di situ. Ya. Kemudian yang kedua itu selisih harganya itu seberapa jauh sehingga baik pengecernya maupun petani yang lebih dari 2 hektar itu tergiur untuk membeli pupuk subsidi. Ya, saya setuju Pak Bambang. Jadi itu harus dipisahkan antara pengecer yang distributor maupun pengecer yang pupuk subsidi maupun yang non subsidi. Kalau non subsidi itu bebas loh. Saya sudah di musim tanam pertama ini saya sudah 3 kali ketemu kepala gudang Pusri di Pati. Jadi itu bebasannya harganya agak tinggi. Agak tinggi. Nah, selisihnya berapa? Selisih harganya berapa? Ini saya harus buka-buka ini. Saya tidak apa-apa. Kira aja ngomong apa? Cukup itu tadi. Enggak. Ya sebenarnya ya nggak terlalu banyak. Tapi bagi petani itu 1 perak pun itu berarti Pak Bambang. Apalagi di daerah penjenengan, di Tunjungan dan sekitarnya itu 10.000, 5.000 sudah bisa untuk sarapan loh. Iya. Nah ini maksud saya kan yang petani-petani besar itu kan nggak layak lah kalau dia juga mengambil jatahnya yang petani-petani kecil itu saja kalau menurut saya. Ya gini, saya tak menuntaskan pertanyaan Pak Bambang yang pertama. Apakah sistem distribusi itu perlu dibenahi? Kalau menurut saya ya. Solusi apa yang perlu kita tawarkan bersama? Kita maksimalkan BUMDes. Karena BUMDes bisa saja kita desain untuk misi pelayanan publik, untuk pelayanan barang, artinya barang pemerintah kepada petani. Itu. Mestinya sistem yang dulu ada KUD itu sebenarnya bagus. Tetapi alangkah saya harus bicara jujur. Ini saya menyayangkan kenapa yang barang yang sudah bagus ini malah dirusak sekarang ini menjadi tidak berfungsi. Nah, makanya bagaimana pola-pola yang dulu ketika masih oleh koperasi judi desa ini bisa
rajut kembali, mungkin dengan baju BUMDes, saya kira ini lebih bagus. Kemudian juga yang penting, saya menyarankan pemerintah kabupaten kota ini untuk bisa memberikan satu dana talangan yang ini pengelolaannya mungkin nanti di Perusda. Di Perusda ini dana talangan ini digunakan untuk menebus ke produsen, ke pusri ketika masa-masa seperti ini, karena problemnya itu pengecer pun juga saya lihat bukan orang-orang yang punya duit. Jadi ini pengecer kios itu bukan orang-orang yang punya duit. Ada beberapa kenyataan yang saya lihat, pengecer itu nebus ke distributor setelah dapat titipan dari petani yang mau beli pupuk. Ini problem. Jadi kalau menurut Pak Rianto ya, ini kan menjadi persoalan di mana-mana. Nah, pertanyaan saya ini mungkin yang terakhir pertanyaan ini. Ada pemerintah kabupaten atau kota mungkin ya, yang justru meminta atau mungkin tidak menghiraukan kartu tani. Itu apa, baik atau tidak itu? Kalau itu relatif, tergantung kepentingan mana. Tapi kalau sementara ini, kalau pemikiran saya untuk kartu tani untuk dievaluasi kembali, mungkin semangatnya bagus. Jadi semangatnya bagus, tetapi harus diakui bahwa kondisi SDM petani belum bisa mengikuti itu. Ini harus kita berpikir saja objektif. Tetapi kalau menurut saya kartu tani ini ya bagus. Dalam tanda kutip harus diperlakukan secara artinya step by step. Jangan terus ini yang kebijakan tahun ini mulai 1 September itu semua alokasi pupuk subsidi harus pakai kartu tani. Sedangkan kartu tani ini juga terkendala oleh sistem administrasi kependudukan. Ada banyak petani kita yang untuk ngurus KTP saja sulit. Ini fakta di lapangan, Pak. Ini harus kita lihat secara jernih. Pak Rianto, itu sebenarnya kalau alokasinya sudah sesuai RDKK kan sudah jelas datanya. Jadi petani si A jatahnya sekian, itu kan sudah nggak usah pakai kartu tani, sudah jelas itu. Gimana Pak? Ya, bisa seperti itu. Hanya persoalannya kembali lagi Pak Bambang. Yang masuk RDKK maupun ERDKK, itu petani-petani yang sudah masuk di dalam komunitas kelompok tani. Padahal waktu itu kelompok tani itu dibentuk, tidak seluruh petani yang membutuhkan pupuk itu dimasukkan dalam kelompok tani. Saya akan mengatakan bahwa kelompok-kelompok tani ini dibentuk atas kepentingan politik dulu. Ini yang harus kita lihat secara jernih, kemudian mari ini kita sampaikan ke pemerintah, kemudian ini harus diadakan rekonstruksi sistemnya. Ya. Baik Pak Rianto, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini nanti terus berangkai selanjutnya sampai ketemu solusi yang terbaik. Jadi lihat kita membantu petani, terutama yang membutuhkan subsidi. Oke. Baik Pak, saya kira ada Pak. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saya menyarankan pemerintah pusat untuk menambah alokasi untuk produsen. Jadi kalau perlu ada penambahan pabrik. Ini problem. Daripada ini problem begini terus, kemudian ke depan kita juga dituntut untuk bagaimana menyediakan pangan secara nasional. Ini ketika ini kita AB pada saat sekarang, nanti ke depan problem kekurangan makan ini akan menjadi problem yang serius. Kemudian yang kedua, bagaimana BUMDes ini betul-betul kita dorong untuk bisa diefektifkan, untuk bisa menjadi penghubung antara pemerintah dengan petani di desa. Jadi fungsi BUMDes kita fungsikan sebagai unit pelayanan negara kepada masyarakat. Itu Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Rianto, Sarjana Hukum, Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus yang berpusat di Pati. Mudah-mudahan diskusi ini akan terus
kita lanjutkan untuk mencari solusi terbaik. Petani-petani di bawah 2 hektar mendapatkan haknya untuk mendapatkan subsidi, tapi petani-petani yang lebih dari 2 hektar juga terlayani kebutuhan pupuknya, walaupun tentu harganya berbeda. Kali lagi terima kasih Pak Rianto, selamat terus berjuang, sukses, lancar. Siap. Ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.